Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab jami'an rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhat tullab, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kalian semuanya dan juga menjaga kesehatan kami di sini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada kita sehingga dengan kesehatan ini kita masih mampu untuk belajar, menuntut ilmu yang pada saat ini kita belajar ilmu tajwid. Alhamdulillah, walaupun masih dengan cara online, semoga tidak mengurangi semangat antum dalam mengikuti pembelajaran tajwid ini dan juga mengikuti pelajaran-pelajaran yang lainnya. Semoga semuanya tetap semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada antum semuanya untuk mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh para asatidz di pesantren ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayuhat tullab, anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai, yang Ustaz banggakan, pada kesempatan pertemuan kali ini Ustaz akan menjelaskan pembahasan selanjutnya daripada pembahasan makharijul huruf wa sifatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam daripada bagian makharijul huruf yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah makharijul huruf. Yang pertama dari al-halq, kemudian yang kedua al-lisan, kemudian yang ketiga al-khayshum, kemudian syafatan, dan yang terakhir pada saat ini kita akan menjelaskan tentang makhraj rongga hidung, yaitu al-khayshum. Pada pertemuan sebelumnya Ustadz hanya membagikan PDF saja sampai makhraj rongga hidung ini, namun kali ini Ustadz akan menjelaskan lewat video ini. Setelah itu nanti akan dilanjut dengan makhraj al-jawf, yaitu makhraj rongga mulut. Nanti akan kita akan kita perjelas apa itu makhraj al-khayshum dan juga makhraj al-jawf. Baik ayuhat tullab rahimani wa rahimakumullah. Mari kita saksikan dengan seksama Antum dengarkan baik-baik penjelasan Ustadz serta catat poin-poin penting dan pahami apa yang Ustadz sampaikan. Jika ada beberapa hal yang belum antum pahami, silakan bisa ditanyakan.
Lanjut, ayuhat thullab, ya. Dengarkan baik-baik penjelasan Ustadz kali ini. Kita akan membahas tentang makhraj rongga hidung yang pertama, yaitu al-khayshum, ya. Dalam makhraj al-khayshum, ya, itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama di bagian dua bibir, yang kedua di bagian ujung lidah. Ya, mari kita lanjut dari dua bagian ini apa saja, ya, yang bisa dikatakan makhraj al-khayshum. Apa hurufnya? Silahkan simak. Nah, di sini huruf yang keluar dari rongga hidung itu semuanya, ya, cuma hanya ada dua, ya, yaitu mim dan nun, ya. Yang pertama adalah mim. Mim itu keluar dari bagian dua bibir. Ya, walaupun mim ini adalah makhraj khayshum, ya, keluarnya dari rongga hidung, dia makhraj utamanya adalah di bagian dua bibir. Ketika mengucapkan mim, ya, maka yang pertama kali diucapkan adalah dari bagian dua bibir. Akan tapi dengan sendirinya ketika mengucapkan huruf mim, maka akan mengalir suara itu dari rongga hidung, sehingga mim mempunyai dua makhraj. Ya, yang pertama dari dua bibir, kemudian yang kedua dia keluar dari rongga hidung atau diucapkan dengan dengung. Begitu juga yang kedua adalah nun, ya. Nun itu punya dua makhraj. Ya, yang pertama nun ini diucapkan, ya, melalui ujung lidah. Ya. Setelah mengucapkan nun, dengan sendirinya akan mengalir suara tersebut melalui rongga hidung, yaitu al-khayshum. Baik dalam kondisi hidup ataupun dalam kondisi mati. Begitupun juga huruf mim, ya, itu mempunyai dua makhraj, ya. Nun mempunyai dua makhraj. Yang pertama adalah ujung lidah, kemudian yang kedua adalah al-khayshum. Kita lanjut. Untuk lebih jelasnya silahkan antum, ya, saksikan dengan seksama gambar yang Ustadz sediakan. Nah, di sini yang pertama adalah mim, ya, huruf mim. Dia makhraj utamanya adalah dua bibir. Dan al-khayshum adalah secara langsung ketika mengucapkan mim pasti akan mengalir pada rongga hidung. Nah, bagaimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkannya dengan menyentuhkan bibir, ya, yaitu bibir atas dan bibir bawah secara bersamaan, ya, sambil mengalirkan suara dari rongga hidung. Nah, jadi ketika mengucapkan huruf mim, ya, maka dengan sendirinya dia akan mengalir suaranya ke hidung. Ketika hidung dalam kondisi tertutup, maka tidak akan bisa kita mengucapkan huruf mim. Yang ada akan keluar seperti huruf ba, ya. Coba antum tutup hidungnya, kemudian antum ucapkan mim, maka tidak akan bisa, ya, seperti kita tutup nih hidungnya. Ayo tutup. Kita ucapkan mim. Bip, nah, nggak bisa. Yang ada kita seperti mengucapkan ba, jadi bukan huruf mim lagi. Nah, artinya ketika kita mengucapkan huruf mim, maka dengan sendirinya akan mengalir pada rongga hidung. Ya. Kemudian bagaimana ketika kita mengucapkan huruf mim pada saat, ya, mim ini berharokat, ya, baik harokat kasrah, fathah atau dhammah, maka tetap, ya, itu akan mengalir ke rongga hidung, apalagi dalam kondisi mati, ya. Nah, kemudian bagaimana sifat huruf mim, ya? Yang pertama adalah udara tertahan, ya, udaranya tertahan. Kemudian mim ini mempunyai sifat bainiyah, suara sedikit mengalir. Jadi
tidak terlalu berlebihan kalau misalkan dia tidak bertasdid, ya. Dia mengalir antara mengalir dan tertahan. Jadi ya, tapi ketika ditasdidkan, ya musyaddad, ya, maka akan lebih panjang pengucapannya. Disebut gunnah musyaddadah, ya. Contoh amma, ya. Amma. Jadi kalau ditasdid dia akan mengalir lebih deras. Amma yatasaalun, seperti itu. Jadi agak panjang ketika bertasdid. Kalau tidak bertasdid dia mempunyai sifat bainiyah, ya. Banyak. Contoh am khalaqalakum. Nah, contoh, ya. Atau contoh alam tara. Jadi bukan alam tara. Nah, kalau alam tara itu syiddah, ya. Jadi syiddah. Jadi jahar. Jadi nggak bisa. Kalau mengucapkan mim itu harus, ya, harus dialirkan ke rongga hidung. Harus sempurna. Ya, alam tara, bukan alam tara, tapi alam tara, dialirkan, ya. Kemudian dia mempunyai sifat istifal, ya. Lidahnya rileks, suaranya tipis. Dan juga dia mempunyai sifat gunnah, ya, suara di hidung. Awas jangan terbalik, ya. Ketika mengucapkan mim nggak ada suara hidung, tapi ketika mengucapkan huruf yang lain suaranya malah di hidung, ya, gitu. Antum harus adil, ya. Harus menyesuaikan posisinya, menempatkan mengucapkan sesuatu pada posisinya, ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah dari makhraj al-khayshum adalah huruf nun, ya. Huruf nun cara mengucapkannya dengan menyentuhkan ujung lidah. Ingat ujung lidah. Nah, ini bisa antum perhatikan ini ujung lidahnya, ya. Menyentuhkan ujung lidah ke langit-langit, ya. Dekat makhraj lam sambil mengalirkan suara dari rongga hidung. Nah, ini. Jadi diucapkan, disentuhkan ujung lidahnya, ya. Ini sambil mengalirkan suara ke rongga hidung, ya, diputar. Nah, sini nih. Bagaimana kalau misalkan nun berharokat? Tetap dia harus mengalirkan, ya, suaranya ke rongga hidung. Nah, kemudian bagaimana sifat nun? Ya, nun itu sama, ya, sifatnya seperti sifat huruf mim. Udah tertahan, ya. Dia punya sifat bainiyah, ya, suara sedikit mengalir. Jadi anna. Jadi ketika mengucapkan nun maka harus, ya, dialirkan rongga hidung. Walaupun misalkan kita mengucapkan ada huruf izhar, ya, nun bertemu dengan ha, misalkan. Contoh contoh min hus, ya. Walaupun nun ini bertemu ha, ya, diucapkan secara izhar, maka tetap, ya, nun ini harus mengalir ke rongga hidung. Kalau tidak akan bisa mengucapkan nun. Ya, bukan contoh minha, bukan minha, bukan minha tanpa guna, bukan. Tapi harus digunakan. Minha maksudnya min, nah gitu. Kalau ditutup hidungnya nggak akan bisa. Jadi minha. Ya, jadi walaupun diizharkan tetap dia harus dialirkan suaranya ke rongga hidung. Baik, ya, intinya huruf nun sama dengan huruf mim cara mengucapkannya. Bedanya kalau mim makhraj utamanya adalah dua bibir, akan tapi kalau nun itu ujung lidah, ya. Nah, kita lanjut. Pembahasan selanjutnya adalah makhraj rongga mulut, yaitu al-jauf, ya. Jadi rongga mulut bahasa Arabnya al-jauf, ya, al-jaufu. Nah, menurut bahasa al-jauf, ya, adalah al-khala'u. Al-khala'u artinya adalah tempat yang kosong atau rongga, ya. Secara istilah, al-jauf adalah daerah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi ketika mengucapkan al-jauf ini, ya, dia makhrajnya sekitar, ya, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Itu sekitar itu suaranya, ya.
Kemudian al-jawf juga, ya, al-jawf juga bisa disebut dengan huruf mad. Ya, sedangkan huruf mad itu ada 3, yaitu alif, waw, ya. Ingat, alif, waw, ya yang disukunkan atau dimatikan. Kalau misalkan alif, waw, ya tidak disukunkan, maka tidak menjadi al-jawf, ya. Yang ada kalau alif itu seperti hamzah, ya, itu makhraj al-halq, waw 2 bibir, dan ya tengah lidah. Jadi harus disukunkan, disebut huruf mad, ya. Lanjut, ya. Nah, bagaimana cara mengucapkannya? Ya, ketentuan cara mengucapkan huruf jawf ini, yaitu rongga mulut sebagai berikut. Yang pertama, alif sukun, ya, bisa diucapkan jika huruf sebelumnya berharokat fathah. Jika huruf sebelumnya berharokat fathah, ya, itu baris yang berada di atas, ya, baris panjang yang ada di atas itu fathah. Dibaca dengan mulut dan bibir terbuka. Ingat, dibaca dengan mulut dan bibir terbuka. Contoh, ya, kita mengucapkan a'u, contoh a'u, ya. Jadi ketika a itu harus dibuka mulutnya, 2 bibirnya dibuka, a, gitu, dibuka a, ya. Nah, ketika mengucapkan huruf yang sebelumnya ada harokat fathah, maka secara langsung ini akan mengucapkan jauh, ya, yaitu alif, al-jawf alif. Jadi mengalir suaranya di rongga mulut, ya, dan juga tenggorokan. Contoh ya, kita dibuka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, contoh, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi huruf jawf itu di rongga, ya. Jadi bukan menyentuh, akan tapi dia mengalir di ruang udara di mulut, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah huruf waw sukun, ya. Bisa diucapkan jika huruf sebelumnya berharokat dhammah. Ini bukan dhimmah, ya, akan tapi dhammah. Mohon maaf salah ketik, ya. Dhammah bukan dhimmah, akan tapi dhammah, ya. Dibaca dengan memonyongkan 2 bibir, ya. Dimonyongkan 2 bibirnya. Dimonyongkan. Contoh, ulaika ala, ya, ulaika ala. Contoh, muttaqun. Contoh seperti itu. Jadi 2 bibirnya dimonyongkan. Dan ingat, ya, tidak akan bisa mengucapkan huruf waw sukun tanpa sebelum huruf waw sukun itu harokat dhammah. Itu tidak akan bisa. Jadi mesti huruf sebelumnya waw sukun ini adalah berharokat dhammah, ya. Nah, ingat dengan memonyongkan dua bibir. Kemudian yang ketiga adalah ya sukun, ya, bisa diucapkan jika huruf sebelumnya berharokat kasrah, ya, kasrah atau baris panjang di bawah huruf, ya. Dibaca dengan bibir ke bawah dan melebar. Jadi bibirnya ke bawahin dan melebar. Arti kasrah itu memecah, ya, pecah. Artinya bibirnya pecah, ya. Dalam arti pecah di sini seperti turun dan juga seperti melebar. Contoh, iya, ya, contoh. Ghairil, jadi ketika mengucapkan i itu secara langsung mulut, ya, bibirnya ke bawah dan juga secara langsung melebar. Nah, itu, ya. Jadi ketika mengucapkannya sukun mesti huruf sebelumnya berharokat kasroh. Tidak akan mungkin kalau misalkan ada huruf ya sukun sebelumnya adalah harokat fathah atau dhammah, itu tidak akan mungkin. Mesti, ya, berharokat kasroh. Ini cara mengucapkan, ya, alif, waw, ya sukun atau rongga al-jawf. Nah, kita perhatikan. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar ini. Nah, yang pertama, ya, yang berharokat fathah, ya, dia akan bertemu alif sukun, ya. Cara mengucapkannya di sini, ini rongga mulut di sini, ya. Jadi tidak menyentuh lidah, tidak menyentuh ujung langit-langit bagian atas, ya, tidak menyentuh bibir, tidak menyentuh tenggorokan, tidak. Jadi dia hanya berputar suaranya ke sini, ya, ke tengah-tengah di sini. Jadi tidak menyentuh kemana-mana, akan tapi dia berputar suaranya. Nah, contoh
Kalau a itu karena memang ada hamzah, ya ada hamzah yang berharokat fathah bertemu dengan alif jadi panjang a gitu ya. A, tapi ketika alifnya itu tidak terasa, akan tapi hanya sebatas suara panjang saja yang berharokat fathah. Ya, ini rongga gitu ya. Jadi udaranya berputar-putar di antara ini di sini ya dan juga di sini. Gitu kan. Kemudian yang ya huruf sebelumnya berharokat kasroh, ingat itu ya. Kasroh, ini kasroh. Nah, jadi ketika macam ya, jadi ya harus sebelumnya kasroh ya. Contoh ima ya, ima. Nah, itu ya. Jadi ima, lidahnya ke atasin ya, lidahnya ke atasin. Tengah lidahnya ke atasin ya. Sama, dia sebenarnya tidak menyentuh mana-mana ya, tidak menyentuh langit-langit, tidak menyentuh lidah, tidak menyentuh bibir, tidak menyentuh gigi, tidak menyentuh apa-apa ya. Dia hanya suaranya berputar di sekitar rongga di sini ya. Tapi mesti kalau ya sukun, huruf sebelumnya adalah huruf berharokat kasroh ya. Kalau bukan kasroh tidak akan bisa ya. Kemudian yang ketiga adalah waw ya, huruf waw. Nah, ingat nih dua bibirnya dimonyongkan ya, dimonyongkan. Gitu monyong. Nah, huruf sebelum waw sukun berharokat dhamma ya. Contoh ya, utu ya, contoh itu ya, utu, ingat ya. Jadi intinya huruf al-jauf itu tidak menempel kemana-mana, akan tapi hanya aliran udara ya, hanya aliran suara dan udara ya, baik aliran suara itu di tenggorokan ataupun di mulut ya, sekitar mulut di situ. Nah, ketika mengucapkan alif sukun, ya sukun, waw sukun, maka huruf itu secara langsung akan panjang ya, menjadi dua harokat. Disebut juga mad tabi'i. Insyaallah ya, santri-santriku rahimani wa rahimakumullah, kita akan belajar mad tabi'i. Nah, ini akan kembali nanti pembahasannya di situ. Akan tapi karena ini adalah membahas tentang makhraj ya, makhraj al-jauf, maka secara intinya adalah makhraj al-jauf adalah makhraj ya di antara ruang tenggorokan dan ruang mulut. Jadi tidak menyentuh lidah, tidak menyentuh tenggorokan, tidak menyentuh langit, tidak menyentuh gigi, tidak menyentuh dua bibir ya. Dan ingat ketika mengucapkan al-jauf jangan dialirkan ke rongga hidung. Ingat, jangan dialirkan ke rongga hidung, mesti di rongga mulut ya, atau di rongga tenggorokan. Gitu ya. Jadi itu al-jauf. Santri-santriku rahimani wa rahimakumullah yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai ya, silakan antum catat ya poin-poin penting yang sudah Ustadz jelaskan. Adapun jika ada ya pertanyaan, silahkan ya bertanya di kolom komentar atau via Japri. Silahkan, Ustadz tunggu pertanyaan antum. Nah, untuk lebih jelas ya daripada pembahasan makhraj ini, nanti Ustadz akan kirim PDF makhrajnya. Terus yang terakhir, tidak akan bisa kalau tidak berusaha ya, tidak akan bisa kalau tidak praktek. Maka untuk ya memudahkan supaya antum mampu untuk mengucapkan huruf dengan makhraj yang benar, antum harus latihan dan latihan. Jangan sampai tidak latihan. Kenapa? Karena kalau mulut ini tidak dilatih ya, tidak bergerak, tidak olahraga, maka akan kaku. Begitu juga dengan otot kita ya. Otot kita kalau tidak diolahragakan maka akan kaku ya, akan kaku. Nah, begitu juga mulut ya, harus sering digerak-gerakkan. Apalagi dalam mengucapkan bahasa Arab ini mesti benar, mesti benar. Kalau salah maka akan merubah makna Al-Quran ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.